Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Anastasia Nuitasari NIM A1210115. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk penilaian akhir semester. Saya memilih salah satu profesi ASN, yaitu menjadi salah satu pegawai di pemerintah kota, tepatnya sekretariat daerah di bagian hukum. Bagian hukum mempunyai tugas membantu sekretariat daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, serta bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Alasan saya ingin menjadi pegawai di bagian hukum karena akan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan hukum dan peraturan yang berdampak pada masyarakat. Sehingga ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum yang adil dan bermanfaat. Posisi ini memberikan peluang untuk mengasah keterampilan dalam analisis hukum, perumusan kebijakan, serta penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di tingkat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, hak dan kewajiban saya yaitu berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material atau non-material. Dan kewajiban saya sebagai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang sah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, serta menjaga netralitas. Dampak jika saya tidak menaati kewajiban saya sebagai ASN yaitu akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ketika saya ingin menjabat sebagai pejabat negara, saya sebagai ASN wajib mengundurkan diri secara tertulis sebagai ASN sejak ditetapkannya sebagai calon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kelembagaan bagian hukum. Bagian hukum di sekretariat daerah umumnya berada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Struktur organisasi ini terdiri dari kepala bagian hukum dan juga subkoordinator. Manajemen ASN dalam bagian hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, manajemen ASN dalam bagian hukum harus memperhatikan beberapa hal, seperti sistem merit, yaitu pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian penataan tenaga honorer, penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Kemudian digitalisasi manajemen ASN, yaitu implementasi teknologi informasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Bagian hukum di sekretariat daerah bertugas membantu kepala daerah menyusun, menelaah, dan mengkoordinasikan kebijakan hukum. Fungsi organisasi ASN pada instansi ini mencakup penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, mengkaji hukum. Salah satu implementasi fungsi ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Salah satu penetapan tentang digitalisasi manajemen ASN di pemerintah Kota Semarang yaitu menerapkan pengelolaan kinerja pegawai ASN melalui e-kinerja sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Berikut adalah mekanisme yang dapat dilakukan berdasarkan PP nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yaitu BPASN. Pengajuan banding administratif, dasar hukumnya mulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 16. Kemudian langkah-langkah yang pertama yaitu mengajukan banding administratif secara tertulis ke BPASN dengan menyertakan alasan dan bukti pendukung. Kemudian tembusan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK. PPK wajib memberi tanggapan kepada BPASN dalam 21 hari kerja sejak penerima tembusan banding. Jika PPK tidak memberikan tanggapan, BPASN memutus berdasarkan bukti yang ada. Kemudian keputusan BPASN yaitu melalui sidang dalam waktu 65 hari kerja sejak menerima permohonan banding. Keputusan BPASN ini bisa berupa memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, serta membatalkan keputusan PPK. Namun, jika kurang puas terhadap keputusan BPASN, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.